Salam teman-teman yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya saudara penuh sukacita, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di dalam kesehatan dan sukacita yang melimpah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pertentangan, perbedaan pendapat, konflik ataupun kontroversi yang terjadi di dalam masyarakat, baik dalam keluarga kita, baik itu antar individu dengan individu maupun antar kelompok dengan kelompok. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan perbedaan itu kadang-kadang menjadi sebuah kekayaan yang memperkaya pemahaman, memperkaya dan memberi warna di dalam masyarakat. Tetapi seringkali perbedaan itu juga menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya konflik dan perpecahan. Nah, tentu kita tidak mengharapkan terjadinya perpecahan oleh karena perbedaan pendapat. Seringkali suami dan istri mengalami perceraian hanya dimulai dengan perbedaan pandangan. Seringkali mertua dan menantu sampai akhir hidupnya tidak akur hanya karena perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan pola hidup. Kadang-kadang juga terjadi perpecahan antara gereja itu hanya karena perbedaan pandangan dan perbedaan teologi. Kadang-kadang sesama hamba Tuhan saling menghujat, saling mencerca, dan saling memfitnah hanya karena perbedaan pandangan teologi juga. Nah, tentu di tengah situasi ini, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar dan berkaca kepada firman Tuhan, bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan dan bagaimana kita mencari solusi di dalam pertentangan yang sedang kita alami. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, itu berbicara tentang sidang para rasul yang diadakan di Yerusalem, dan itu adalah konsili pertama di mana para rasul berkumpul untuk membahas bersama satu tema yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibicarakan, menyangkut tentang kepentingan gereja pada waktu itu. Nah, di dalam narasi yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ada satu perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas terhadap orang-orang Yudea yang kental sekali dengan Yudaismenya, kental dengan fanatisme Yudaisme, yang mana Paulus percaya dan mengajarkan, memahami bahwa orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus, cukup percaya dan menerima Yesus, mereka akan diselamatkan. Tetapi ada orang-orang tertentu dari golongan Yahudi yang datang ke Antioquia menyatakan bahwa orang di luar Yahudi, mereka yang percaya di luar Yahudi, mereka harus juga disunat sebagaimana orang Yahudi disunat. Nah, ini menjadi sebuah pertentangan antara Paulus dan Barnabas satu golongan, dan golongan yang lain menyatakan bahwa harus disunat. Sementara Paulus dan golongannya berkata tidak perlu disunat. Nah, ini menjadi sebuah polemik pada waktu itu, terjadi sebuah kontroversi pro dan kontra. Lalu akhirnya mereka sepakat untuk membawa masalah ini di dalam sebuah sidang yang dihadiri oleh para tua-tua dan juga para rasul dan juga tentunya jemaat pada waktu itu, untuk memecahkan persoalan dan mereka mencari solusi bersama, lalu menemukan sebuah kebenaran, dan itu menjadi patokan untuk mereka ke depannya berjalan di dalam pelayanan. Nah, teman-teman, dari kisah ini, hal-hal apa yang bisa kita aplikasikan di dalam menyikapi perbedaan pendapat dan itu menjadi satu pedoman untuk kita menyelesaikan sebuah konflik? Yang pertama, kisah ini mengajarkan kita bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan itu. Yang pertama adalah kerendahan hati untuk duduk bersama. Paulus dan Barnabas dan para rasul yang lain, mereka sepakat untuk duduk bersama di Yerusalem membicarakan satu tema yang sangat penting, yang mana mereka memiliki perbedaan pandangan. Lalu mereka sepakat untuk duduk bersama membicarakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya menyikapi. Sering sekali kita gagal untuk rekonsiliasi, gagal untuk mencari kebenaran hanya karena kita ego dan tidak bersedia untuk duduk bersama mencari kebenaran.
Yang ada kita malah sibuk untuk menyuarakan kebenaran pandangan kita sendiri, menyuarakan kebenaran diri sendiri, sehingga tidak terjadi rekonsiliasi, tidak terjadi sebuah pemecahan masalah. Yang ada malah memperluas persoalan dan ibarat semakin menggali lubang yang cukup dalam untuk kita seberangi. Teman-teman, mari kita belajar untuk rendah hati, duduk bersama, menyelesaikan persoalan, baik antara suami dengan istri, antara mertua dan menantu, antara anak dengan orang tua, ataupun antar golongan di dalam gereja, antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Mari kita rendah hati, belajar untuk rendah hati, duduk bersama, mencari kebenaran, bukan membenarkan diri sendiri. Itu yang pertama, teladan yang harus kita lakukan adalah rendah hati untuk duduk bersama. Lalu yang kedua, kisah ini mengajarkan kita untuk kita rendah hati mendengarkan pandangan para senior. Paulus dan Barnabas adalah rasul yang dipakai dengan luar biasa. Banyak daerah-daerah yang dahulu menyembah berhala, kemudian mereka bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus, itu melalui buah pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan Barnabas. Paulus adalah seorang rasul dan penginjil sekaligus juga seorang pemimpin yang hebat pada waktu itu. Punya pamor, punya kuasa, dan punya nilai jual karena dia seorang yang sangat pintar berteologi, juga seorang yang sangat memiliki pendidikan yang sangat mumpuni dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Petrus bukanlah seorang teolog yang hebat, tetapi Paulus adalah seorang teolog yang juga ahli di dalam Taurat. Tetapi di dalam keahlian yang dia miliki, di dalam ketenaran yang dia punya, di dalam keberhasilan pelayanan yang dia alami, dia punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat dari senior-seniornya. Kita tahu bahwa secara urutan waktu mengikut dan percaya kepada Yesus, tentu Paulus lebih muda dibandingkan dengan Petrus, di mana Petrus sebelum Yesus disalibkan, dia sudah mengikut dan ikut melayani dan belajar kepada Yesus semasa Yesus masih hidup dan melayani sebelum ia naik ke surga. Sementara Paulus, dia ditangkap dan dipanggil Tuhan, dipilih menjadi pelayan itu setelah Yesus naik ke surga. Artinya, Petrus lebih senior dibandingkan dengan Paulus. Walaupun di dalam pelayanan, Paulus kadang-kadang lebih terkenal dan lebih banyak menulis kitab-kitab dibandingkan dengan Petrus. Tetapi yang menarik adalah Paulus dan Barnabas dan rasul-rasul yang lain dengan rendah hati mereka mendengar nasihat dari Petrus, bagaimana mereka menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Ini menjadi sebuah refleksi dan juga sebuah teladan bagi kita di zaman sekarang ini, bagaimana kita untuk bisa mencari kebenaran bersama, mencari sebuah solusi dan pemecahan masalah atas perbedaan pandangan, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat, dan juga di dunia pekerjaan yang sedang kita geluti bersama. Kita harus memberi diri kita untuk rendah hati, mendengarkan pandangan dari orang-orang yang sudah lebih senior dari kita, mendengarkan pandangan sesepuh, mereka yang sudah lebih banyak makan asam dan garam. Perlu kita dengarkan bagaimana mereka punya pandangan, perlu kita dengarkan bagaimana mereka punya solusi, bagaimana mereka punya persepsi. Walaupun kadang-kadang secara akademik, secara prestasi kita lebih hebat dari mereka, tetapi kita juga perlu dengan rendah hati mendengarkan apa kata mereka. Kadang-kadang keluarga retak, kadang-kadang keluarga hancur, itu karena kita tidak mau belajar kepada orang-orang yang sudah lebih dulu mengarungi pernikahan. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa karena kita tidak mau belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu mengalami apa yang kita sedang alami. Nah, kita perlu belajar untuk rendah hati mendengar pandangan dari orang-orang yang lebih tua, lebih senior dengan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang harus kita miliki adalah sikap rendah hati untuk menerima keputusan bersama. Kita tahu bahwa para rasul setelah mereka bersidang, mereka semua masing-masing legowo, walaupun di satu sisi orang-orang Yahudi yang menekankan sunat itu tidak diakomodir kepentingan mereka, tetapi di sisi lain ada juga kepentingan-kepentingan yang berdasarkan Taurat dan juga hukum-hukum Yahudi yang diakomodir di dalam keputusan sidang.
contohnya makan darah dan lain sebagainya berdasarkan hukum Musa, masih ada hal-hal tertentu yang dipertahankan. Nah, ini tentu menjadi sebuah catatan juga untuk kubu Paulus dan Barnabas. Tetapi masing-masing mereka itu menerima dengan legowo, masing-masing mereka menerima dengan lapang dada karena mereka belajar untuk rendah hati, menerima kesepakatan bersama. Jadi yang mereka cari bukan kebenaran diri sendiri, yang mereka cari bukan kebenaran golongan dan kehebatan siapa paling hebat berteologi, siapa paling hebat memiliki pandangan terhadap sebuah masalah, tetapi yang mereka cari adalah bagaimana masing-masing bisa saling menerima satu sama lain dan kebenaran itu benar-benar ditegakkan. Jadi yang mereka cari adalah kebenaran, bukan mereka mencari kebenaran diri sendiri. Jadi beda. Bagaimana mencari kebenaran dan mencari kebenaran diri sendiri itu dua hal yang berbeda. Sekalipun kesannya sama, tetapi prakteknya dan esensinya berbeda. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal, dan yang terakhir adalah yang keempat. Mari kita belajar untuk tetap tunduk di bawah otoritas, baik itu otoritas pimpinan dan juga otoritas Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Kita tahu bahwa Petrus adalah suksesi kepemimpinan para rasul yang dipercayakan oleh Yesus. Ketika Yesus mempercayakan Petrus untuk menggembalakan kawanan domba, ketika Petrus berdiri menyatakan pandangannya, masing-masing para rasul, para tua-tua dan murid-murid yang lain, orang-orang percaya menahan diri dan mereka sepakat untuk mendengar bagaimana Petrus berbicara. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bagaimana kita rendah hati untuk tunduk di bawah otoritas mereka yang lebih berkuasa dibandingkan dengan diri kita. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita miliki, bagaimana kita menghindari konflik dan perpecahan, bagaimana kita menyikapi perbedaan. Ada 4 hal. Yang pertama, rendah hati untuk duduk bersama membicarakan untuk mencari kebenaran. Lalu yang kedua, rendah hati untuk mendengarkan pandangan mereka yang lebih senior dari kita. Dan yang ketiga adalah rendah hati untuk kita bisa senantiasa menerima dengan legowo keputusan bersama. Dan yang terakhir, yang keempat, mari rendah hati untuk tunduk kepada otoritas mereka yang terpilih untuk berkuasa atas hidup kita. Dengan demikian saya percaya perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan, perbedaan itu menjadi sebuah dinamika yang mewarnai sebuah kehidupan, bukan sebuah petaka, bukan sebuah bumerang, bukan juga sebuah pemicu terjadinya huru-hara, tetapi itu menjadi sebuah dinamika yang mempertajam dan mengasah kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk semakin dimurnikan sehingga kita mengenal kebenaran dengan murni. Tuhan Yesus memberkati, kiranya renungan ini memberkati saudara, dan saudara juga boleh masing-masing di dalam keluarga menerapkan bagaimana suami dan istri bisa dipulihkan ketika kita rendah hati, dan bagaimana mertua dengan menantu juga dipulihkan ketika kita masing-masing rendah hati, hamba Tuhan dan gereja juga dipulihkan ketika masing-masing golongan yang bertikai rendah hati untuk mencari kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya, God bless.